Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Negara dan Hukum. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Melisa, dan teman saya Nurela Siregar, Cynthia Triana Rizky, Sukmanisa Aprilia, dan Zulaini Nur. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian negara. Pengertian negara menurut KBBI terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian kedua yaitu negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurela Siregar. Kepada Nurela Siregar, disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya baca, yaitu 4 sudut pengertian negara. Pengertian dari sebuah negara dapat ditinjau berdasarkan 4 sudut berbeda yang terdiri dari sebagai berikut. Negara sebagai organisasi kekuasaan, negara sebagai organisasi politik, negara sebagai organisasi kesusilaan, negara sebagai integrasi antara pemerintah serta rakyat. Baiklah, saya Cynthia Triana Rizky akan melanjutkan materi selanjutnya. Fungsi negara. Adapun fungsi negara, diantaranya yang pertama melaksanakan penertiban. Negara adalah mencapai tujuan bersama dan untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat harus melaksanakan penertiban. Jadi dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilisator. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Setiap negara selalu berusaha untuk mempertinggi kehidupan rakyatnya dan mengusahakan supaya kemakmuran dapat dinikmati oleh masyarakatnya secara adil dan merata. Yang ketiga, pertahanan. Pertahanan negara merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menjaga kemungkinan serangan dari luar diperlukan pertahanan, maka dari itu negara perlu dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Keadilan bukanlah suatu status, melainkan merupakan suatu proses. Keadilan dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu unsur dasar negara. Ada beberapa unsur dasar negara, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rakyat atau jumlah penduduk. Rakyat merupakan unsur pertama dalam membentuk negara. Tanpa masyarakat, maka mustahil negara ini bisa terbentuk. Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu wilayah merupakan unsur. Dikarenakan dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, maka suatu negara akan terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia, mustahil untuk membentuk negara. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan unsur dasar negara nomor 3, yaitu pemerintahan. Jika rakyat telah siap dan wilayah yang ditempati memungkinkan untuk bernaung, maka yang tidak kalah pentingnya ialah pembentukan pemerintah. Definisi pemerintahan secara luas dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan dan kebijakan dalam mengambil keputusan serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan, serta pembangunan masyarakat dan wilayahnya yang membentuk
buah lembaga di mana mereka ditempatkan. Yang keempat, kemampuan membentuk hubungan dengan negara lain. Unsur dari sebuah negara yang keempat adalah kemampuan sebuah negara dalam membangun hubungan dengan negara lain. Dengan demikian, sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu dan sudah memiliki sistem pemerintahannya yang layak menjadi subjek hukum internasional atau tidak. Dengan diakui oleh berbagai negara lain, maka negara tersebut akan dianggap memiliki tingkatan yang setara dan diakui namanya oleh negara lain.